Yang terhormat Pak Yohanes Simatupang selaku dosen Machine Learning dari kelas LE01. Pada hari ini dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan grup assignment mengenai energi efisiensi prediction menggunakan Machine Learning Regression Model. Di sini ada tertera nama kelompok kami. Kemudian di sini ada outline-nya atau garis besar apa yang akan kami presentasikan pada hari ini. Di sini ada latar belakang yang akan menjelaskan kenapa kami mengambil topik ini. Kemudian Streamlit akan melakukan demo website-nya, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kami memilih topik ini karena semua fiturnya bersifat numerik, tidak ada missing values, dan cocok untuk pendekatan regresi murni, sehingga memungkinkan kita fokus pada perbandingan performa model tanpa terganggu oleh kompleksitas data preprocessing. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke demo website yang sudah kita upload di Streamlit. Dan ini adalah tampilan utamanya. Untuk bagian homepage-nya silahkan dijelaskan. Nah, di halaman utama ini terdapat judul utama, yaitu Energy Efficiency Prediction Using Machine Learning Regression Model. Nah, yang di bawahnya itu ada Navigation Card. Nah, selanjutnya kita membuat 4 navigation cards utama yang memudahkan user untuk menjelajahi aplikasinya. Untuk bagian EDA pada halaman ini itu untuk memahami karakteristik dataset. Mulai dari yang pertama itu ada deskriptif statistik. Itu tuh terdapat tabel statistik deskriptif yang menampilkan mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan kuartil untuk setiap fitur. Lanjutnya yang kedua itu ada histogram generator, di mana user bisa memilih fitur atau menampilkan semua fitur sekaligus, serta mengatur jumlah bin dari 10 hingga 50. Yang ketiga itu ada correlation heatmap. Di bagian ini tampilkan heatmap korelasi antar fitur. Cara bacanya itu semakin mendekati 1 atau -1, berarti hubungannya semakin kuat, dan semakin gelap warnanya, berarti korelasi semakin tinggi. Nah, terus yang keempat itu ada box plot generator. Ini digunakan untuk melihat persebaran data dan outliner. Selanjutnya yang keempat itu ada scatter plot generator. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara variabel. Terdapat dua mode, yaitu memiliki pasangan variabel secara manual atau menampilkan fitur terhadap heating load. Bisa kita langsung lanjut ke bagian description page. Sebenarnya tujuan dari description page ini untuk membantu user yang mungkin belum pernah pakai website seperti machine learning ini, agar sekiranya mereka mengerti bagaimana cara training dan cara kerja dari website ini ya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian data preprocessing. Nah, pertama ada fitur raw data viewer. Jadi ini tuh menampilkan table dataset yang kita pakai. Kemudian bisa lanjut ke nomor 2, yaitu check missing value. Jadi kita bakal cek missing value-nya, dan ternyata dari hasilnya itu semua fitur itu nggak ada data kosong. Kemudian kita akan lanjut ke fitur ketiga, yaitu fitur preprocessing. Nah, di sini itu kita bisa setting datanya itu 80% untuk training dan juga 20% untuk testing. Nah, terus juga untuk bagian outlier, kita ada dua penanganan juga. Yang pertama itu tanpa penanganan outlier dan juga pakai metode EQR. Nah, outlier sendiri itu bisa dibilang data yang nilainya jauh dari data lain. Nah, jadi dengan adanya outlier ini bisa bikin range data jadi besar dan bisa berpengaruh ke pembelajaran si model. Selanjutnya untuk scaler itu kita ada dua metode, yaitu standard scaler dan juga min-max scaler. Nah, standard scaler itu dia ngubah data supaya punya rata-ratanya 0 dan juga standar deviasinya 1. Dia itu nggak membatasi range-nya ya. Jadi nilai range-nya itu bisa dari negatif, 0, ataupun sampai 1. Sedangkan yang di pilihan kedua yaitu min-max scaler, nah dia itu bakal ngubah data ke dalam range 0 sampai 1 aja. Oke, ini kalau udah dipencet untuk run processingnya seperti ini tampilannya. Mari kita lanjut ke bagian train your model. Mungkin sebelum lanjut lebih detail, aku pengen kasih tahu juga bahwa parameter slider itu kita selalu setting ke default ya. Kita masuk ke bagian train your model. Di sini kita menyediakan 5 regression model. Yang pertama ada linear regression, model yang paling sederhana. Kemudian di sini ada kedua decision tree, untuk membuat aturan keputusan bercabang yang dikontrol oleh kedalaman pohonnya. Yang ketiga ada model random forest. Jadi dia menggabungkan banyak pohon independen sebagai n estimator atau parameter pertamanya, kemudian merata-ratakan hasilnya agar lebih stabil. Kemudian ada gradient boosting, membangun pohon secara bertahap, di mana pohon yang baru itu akan memperbaiki pohon yang sebelumnya. Dan XGBoost yang terakhir itu adalah yang paling kompleks. Bisa dibilang ini versi lanjutan dari gradient boost yang telah dioptimisasi dengan tambahan regularization agar tidak overfit. Kemudian di sini ada model name.
Untuk bagian ini sih opsional, jadi bisa di-download juga, makanya ini langsung berkaitan dengan penggunaan fitur download modelnya nanti. Kita langsung pencet train modelnya aja. Di sini setelah diklik ada evaluation metric. Kemudian ada plotnya, yaitu yang pertama itu predicted versus actual plot, dan yang terakhir ada residual plot. Oke, untuk cara bacanya sendiri sih, untuk residual plotnya yang ideal menunjukkan titik-titik tersebar acak di sekitar garis nol tanpa pola. Kemudian di sini kita juga bisa langsung nge-compare leaderboardnya dari kelima model mana sih yang terbaik. Tampilan untuk compare all modelnya seperti ini. Kita sekarang masuk ke result. Jadi kan yang pertama-tama kita ketahui adalah kita diberitahu modelnya apa, targetnya apa, dan matriks-matriksnya. Mungkin jika kalian belum bikin modelnya, maka ada tombol khusus yang akan bikin secara default model menggunakan forest sama targetnya hit. Cuman kan di sini kita nggak ada. Jadi kita lanjut ke input. Jadi kita di input ini kan ada lumayan banyak data, yang kalau nggak salah 8. Mungkin ada yang nggak tahu nih datanya apa. Jadi kita bisa membuka parameter guide. Di parameter guide ini akan memberikan penjelasan singkat mengenai masing-masing parameter. Contoh, relative compactness itu ada rasio volume atau luas pembukaan bangunannya. Oke. Jika dan kebanyakan ini ada yang menggunakan drop down, ada yang menggunakan plus atau minus karena tergantung kebutuhan datanya. Lanjut. Oke. Sekarang kita dapat sudah mengklik prediksi tombol. Di prediksi result ini akan menunjukkan kemungkinan prediksi yang dari model tersebut mengenai heat kWh per meter kubik selama 1 tahun. Mungkin yang nggak tahu nih apa artinya, adalah interpretasi hasil yang dimana memberitahu kamu range kWh per meternya apa, kategori apa. Sebut contoh kan tadi itu 26,43 menandakan bahwa ini termasuk kategori sedang. Dan terakhir, prediction detail. Prediction detail ini cuma memberitahu penjelasan singkat, review singkat mengenai model kita. Di fitur importance ini kita bisa pilih target variabelnya, mau yang heating atau yang cooling. Jika mau langsung lihat perbandingan keseluruhannya sih bisa langsung ke bagian bawahnya aja. Di sini ada tabel perbandingannya. Jadi yang untuk bagian baru itu sebenarnya sih untuk mempermudah kita memvisualisasikan bagaimana tampilan datanya aja. Kemudian di sini ada key insight. Key insight itu sebenarnya ranking aja sih. Jadi ranking dari fitur importance yang dari masing-masing model ya. Kita langsung lanjut ke bagian terakhir aja. Di sini ada kesimpulan. Jadi setelah kita melihat proses dari alur offset yang sudah kita demokan, jelas terlihat bahwa kita telah mengikuti bagian dari life cycle machine learning itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 6 dan terima kasih.